Halo teman-teman, Cak Siwur is back. Nah, Cak Siwur beberapa waktu lalu sedang dinas di luar kota teman-teman. Jadi mohon maaf tidak bisa untuk bikin konten. Tapi kali ini Cak Siwur kembali untuk bikin konten. Oh ya teman-teman, ini adalah beberapa kegiatan Cak Siwur yang berada di Candi Penataran beberapa bulan lalu teman-teman. Nah saat ini Cak Siwur sudah kembali di Kota Malang untuk bikin konten lagi teman-teman. Oh ya teman-teman, Cak Siwur juga tidak lupa terus berterima kasih kepada seluruh pihak yang terus mensupport Cak Siwur untuk membuat bikin konten yang edukatif. Nah teman-teman, langsung saja pada kali ini Cak Siwur akan membuat konten tentang Dewa Ganesha. Tapi sebelum itu teman-teman, marilah kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat dan berbuah baik bagi diri kita dan sesama makhluk yang ada di alam semesta ini. Dan juga tidak lupa kita harus selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada diri kita. Oke teman-teman, langsung saja kita bercerita tentang Dewa Ganesha teman-teman. Jangan lupa ya di like. Nah, Dewa Ganesha adalah salah satu dewa Hindu yang paling terkenal. Dia memiliki kepala gajah, perut buncit besar, dan 4 lengan tangan. Dewa Ganesha bepergian dengan seekor tikus dan merupakan dewa yang mempesona dan melambangkan beberapa elemen penting bagi para pengikutnya. Dewa Ganesha adalah putra sulung dari Dewi Parwati dan Dewa Siwa. Namun, dia tidak dikandung oleh ibu dan ayahnya. Ibunya Dewi Parwati menginginkan anak tetapi suaminya tidak. Menurut tradisi yang berkembang, Ganesha lahir semata-mata karena keinginan Dewi Parwati untuk menjadi seorang ibu. Namanya dapat dipecah sebagai berikut. Ga melambangkan kecerdasan atau budi, sedangkan Na melambangkan kebijaksanaan. Inilah mengapa dia dianggap sebagai dewa kecerdasan dan kebijaksanaan oleh para pengikutnya. Nama lengkapnya berasal dari 2 kata Sanskerta. Isa yang berarti Tuhan dan Gana diterjemahkan menjadi kelompok atau yang menjadikannya sebagai dewa massa atau pemimpin kelompok. Teman-teman, makna penampilan Dewa Ganesha sendiri sebenarnya memiliki makna-makna yang terkandung. Seperti setiap bagian tubuh Ganesha memiliki makna dan nilai tersendiri. Kepala gajahnya dikatakan mewakili kecerdasan, kekuatan, diskriminatif, dan kesetiaan. Sementara taringnya yang patah menunjukkan kemampuannya mengatasi dualisme, sementara telinganya yang besar menandakan kebijaksanaan dan kemampuannya untuk mendengarkan mereka yang meminta bantuan. Mereka juga berfungsi sebagai pengingat betapa pentingnya mendengarkan ketika membahas ide dan pemikiran. Batangnya yang melengkung, Ganesha melambangkan potensi intelektual, sedangkan Trisula yang digambarkan di dahinya melambangkan semua aspek, baik itu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itulah sebabnya Dewa Ganesha banyak digunakan sebagai lambang-lambang dalam sekolah-sekolah ataupun lembaga pendidikan karena merupakan sebagai dewa ilmu pengetahuan dan juga dewa kebijaksanaan. Perut buncitnya memiliki alam semesta yang tak terbatas sambil menandakan alam dan keseimbangan batin. Dia mampu mengonsumsi kesedihan dunia dan melindunginya dari bahaya. Ganesha juga memiliki 4 lengan yang terkadang lebih atau tergantung representasi artistiknya, yang dikatakan mewakili atribut bagian dalam tubuh. 1 melambangkan pikiran, 1 melambangkan kecerdasan, dan yang ketiga melambangkan ego. Lengan keempat melambangkan hati nurani. Karena tubuh Ganesha merupakan salinan dari garis besar yang ditemukan dalam surat Devanagari yang disebutkan dalam bija mantra, ia dianggap sebagai inkarnasi seluruh kosmos. Ganesha juga dikenal sebagai dewa penghalau rintangan, baik gangguan fisik maupun magis. Ini karena tikus atau musaka merupakan kendaraan tunggangan dari wahana Dewa Ganesha. Diharapkan musaka yang menyimbolkan keangkuhan diri dapat dikendalikan serta lincah dalam melewati segala rintangan di lokasi manapun. Maka dari itu, arca Ganesha seringkali diletakkan di daerah yang rawan bahaya seperti pinggir sungai berarus deras, dekat bendungan, tempat penyeberangan. Bahkan ketika teman-teman naik ke Gunung Bromo, di kawahnya itu terdapat arca Ganesha teman-teman. Nah, arca Ganesha ini banyak tersimpan atau biasanya ditaruh menghadap ke arah timur ataupun utara karena
Konon digambarkan jika Dewa Siwa itu berada di sisi utara. Oke teman-teman, di Museum Nasional Indonesia terdapat beberapa koleksi arca Ganesha, ada yang terbuat dari batu dan juga logam. Salah satu koleksi arca Ganesha yang adikarya, yaitu koleksi bernomor inventaris 186B-4865 yang berasal dari Candi Banon, Magelang, Jawa Tengah. Keunikannya antara lain memiliki ukuran yang besar, yaitu sekitar 1,5 meter teman-teman. Arca Ganesha ini juga dapat sobat ditemukan di Museum Rotunda Gedung A Museum Nasional Indonesia teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi sekilas cerita Cak Siwur mengenai Dewa Ganesha. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam Cak Siwur bercerita, Cak Siwur meminta maaf kepada teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman di like, share, dan komen yang membangun dan positif tentunya teman-teman. Sampai jumpa kembali teman-teman. Terima kasih.